Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Bapak sebagai guru praktek lapangan yang akan membantu Bapak Hanif dalam menyampaikan materi pelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 10. Di sini Bapak akan menjelaskan bab keempat, yaitu Al-Quran dan Hadis adalah pedoman hidupku. Dalam bab ini akan terdiri dari beberapa subbab, yaitu pertama dari Al-Quran itu sendiri, mulai dari pengertian, kedudukan, serta kandungan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua yaitu hadis atau sunnah, dimulai dari pengertian, kedudukan, dan juga kandungan hukum yang ada dalam hadis. Dan untuk bagian ketiga yaitu adalah ijtihad. Saya harapkan anak-anak bisa mengikuti dan juga memperhatikan apa yang Bapak sampaikan dalam PPT ini, mulai dari Al-Quran dan juga sampai bagian hadis dan ijtihad. Ya, baik. Bagian pertama kita akan membahas mengenai Al-Quranul Karim. Yang pertama yaitu pengertian Al-Quran itu sendiri. Al-Quran secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu qara'a, yaqra'u, qira'atan, wa huwa Qur'anan, yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Sedangkan secara istilahnya yaitu kalamullah atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang sampai kepada kita secara mutawatir, ditulis dengan mushaf, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Membacanya itu dihitung sebagai ibadah, mendapatkan pahala, dan juga Al-Quran itu sendiri bagi Nabi Muhammad sebagai mukjizat Nabi Muhammad dan sebagai hidayah atau petunjuk bagi umat manusia. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Isra ayat ke-9, yang bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'malunas salihati anna lahum ajran kabira. Yang artinya, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan juga sebagai berita baik gembira bagi kaum mukminin, yang mana mengerjakannya akan dihitung sebagai amal soleh dan juga bagi mereka pahala yang besar. Jadi bisa dipahami Al-Quran itu memiliki pengertian secara bahasa, yaitu bacaan atau sesuatu yang dibaca, dan istilahnya
atau secara istilah adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara mutawatir, yang dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Yang membacanya itu akan dihitung sebagai ibadah atau mendapatkan pahala, dan Al-Quran itu sendiri sebagai mukjizat bagi Muhammad dan sebagai hidayah tunjuk bagi umat manusia. Baik, kita akan memasuki ke bagian kedua dari subbab Al-Quran, yaitu kedudukan Al-Quran. Kedudukan Al-Quran itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi derajatnya. Al-Quran itu sebagai sumber utama dan pertama, sehingga seluruh persoalan yang kita hadapi selama hidup kita maupun di dunia ini harus merujuk dan berpedoman kepada Al-Quran. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-59, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya di sini Allah dan Rasulnya yaitu Al-Quran dan hadis. Wa ulil amri minkum, dan pemerintah sah kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Dan apabila kalian ingin berselisih dalam suatu hal, maka kembalilah, maka merujuklah kepada Al-Quran dan Sunnah, yaitu kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian ini sungguh-sungguh beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Maka itulah hal yang baik dan lebih utama bagi kalian. Jadi bisa dipahami kedudukan Al-Quran ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam seluruh persoalan hidup manusia, baik yang berhubungan dengan manusia dengan Allah, maupun manusia dengan manusia, maupun manusia dengan makhluk lainnya atau dengan alam semesta. Karena dalam Al-Quran itu sendiri telah diatur segala aspek kehidupan manusia, baik mulai dari tidur sampai bangun dan begitu seterusnya. Di situ terdapat segala pedoman hidup umat manusia. Dan dalam Al-Quran itu walaupun memiliki kedudukan yang sangat tinggi, perlu dimaklumi bahwasanya Al-Quran, atau perlu diketahui dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang masih bersifat umum atau masih bersifat global. Maka dari itu diperlukan penjelasan maupun penguatan dengan rujukan lainnya, seperti nanti kita akan membahas hadis dan ijtihad, bagaimana kedudukan mereka terhadap Al-Quran.
Bagian selanjutnya yaitu kandungan hukum dalam Al-Quran. Seperti yang Bapak jelaskan, Bapak terangkan tadi, bahwasanya Al-Quran ini memiliki kandungan bagi seluruh umat manusia, mulai dari kandungan yang berkaitan mengenai keimanan maupun ibadah maupun akhlak atau budi pekerti. Jadi di sini kandungan menurut ulama dalam Al-Quran itu memiliki 3 bagian. Yang pertama adalah akidah atau keimanan. Akidah atau keimanan adalah keyakinan yang ada dalam hati kita, yang mana keimanan tersebut mengenai hal-hal gaib seperti yang kita imani saat ini, yaitu mengimani rukun iman yang 6, di mana rukun iman yang 6 ini telah dijelaskan atau telah diterangkan pada Al-Quran, mulai dari keimanan kita bagaimana dengan Allah, kemudian keimanan kita terhadap malaikat-malaikatnya, kemudian keimanan kita kepada kitab-kitabnya, dan kemudian kepada Nabi dan Rasulnya, dan kepada hari akhir, dan juga kepada ketetapan qada dan qadarnya. Di situ Al-Quran telah menjelaskan baik secara umum maupun secara rinci keimanan-keimanan kepada rukun iman yang 6 tersebut. Kemudian yang kedua, Al-Quran ini memiliki kandungan yang meliputi ibadah atau syariah. Ibadah di sini memiliki 2 pengertian, yaitu ibadah yang disebut ibadah maghdoh atau ibadah yang penting, dan juga ibadah yang ghairu maghdoh. Di sini ibadah yang maghdoh atau ibadah yang penting yaitu bagaimana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya, yang mana ibadah tersebut hanya kita curahkan, hanya kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yaitu ibadah ghairu mahdhah atau ibadah yang sunnah, ibadah yang mubah, yang berkaitan antara manusia dengan manusia maupun manusia dengan makhluk lainnya. Seperti contohnya ibadah jual beli, ibadah atau warisan, politik, kemudian pernikahan, hukum pidana, hukum perdata, dan lain sebagainya. Atau sering disebut dengan ibadah muamalah, yaitu kaitannya antara manusia dengan manusia, yang mana di situ tidak ada keharusan dalam melakukannya. Tapi dalam kehidupan manusia sehari-hari, maka kehidupan ini, maka ibadah ini akan ada dalam setiap kehidupan manusia itu sendiri. Jadi Al-Quran akan mengatur dan juga menjelaskan seluruh kaitannya ibadah dengan manusia, baik hubungannya dengan Allah dan juga dengan manusia maupun makhluk lainnya. Kemudian yang ketiga, Al-Quran itu sendiri memiliki kandungan, yaitu kandungan akhlak atau budi pekerti. Al-Quran ini berhubungan atau mengandung dengan hubungan akhlak kita, sifat kita, karakter kita. Bagaimanakah sifat atau karakter umat muslim yang harus ada pada diri manusia umat muslim itu? Bagaimana kita ini harus berhubungan dengan manusia, bagaimana kita harus ini berhubungan dengan Allah, bagaimana sikap kita, bagaimana adab kita. Maka Al-Quran di situ menyebutkan banyak hal sekali mengenai akhlak maupun budi pekerti yang harus dicontoh, yang harus dijadikan teladan bagi umat manusia.
Dari itu, kandungan dalam Al-Quran ini harus kita pahami dan harus kita terapkan pada kehidupan sehari-hari kita, karena tidak satupun kegiatan maupun persoalan dalam hidup kita ini yang tidak diatur oleh Al-Quran. Dari itu, setiap persoalan maupun setiap kegiatan yang kita lalui dalam hari-hari kita, maka alangkah baiknya kita selalu merujuk kepada Al-Quran, apakah ini sesuai dengan Al-Quran maupun tidak. Karena cerminan hati manusia atau cerminan manusia itu yang terbaik adalah cerminannya Al-Quran dan hadis.